Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Bapak Ibu? Perkenalkan, saya Mutiarini Mubil SPSI MPSI MM Psikolog, salah satu dosen dari Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia. Hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat aktivitas saya sebagai seorang dosen, yaitu pendidikan dan pengajaran. Yuk! Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini saya akan bercerita sedikit mengenai mata kuliah yang saya ampuh di Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia. Salah satu mata kuliah yang saya ajarkan adalah mata kuliah pengembangan kepribadian. Beberapa hal yang perlu saya informasikan terkait mata kuliah ini. Yang pertama, mata kuliah pengembangan kepribadian ini merupakan salah satu mata kuliah yang wajib dengan bobot SKS sebanyak 3 SKS dengan kode mata kuliah MTK 1304A. Mata kuliah ini menitik beratkan kepada pentingnya aspek kepribadian dan penguasaan soft skill yang harus dimiliki oleh mahasiswa sebagai seorang calon entrepreneur dengan menguasai beberapa materi seperti pemahaman konsep kepribadian, kecerdasan intelektual, spiritual maupun emosional, konsep kemandirian dan tanggung jawab, teori komunikasi, penyelesaian masalah, konsep motivasi dan integriti, dan yang terakhir adalah konsep pengembangan jiwa kewirausahaan. Harapan saya sebagai dosen di mata kuliah ini adalah mahasiswa saya mampu menerapkan konsep pengembangan kepribadian yang dimiliki dan menerapkannya di lingkungan. Kemudian mereka juga mampu untuk menunjukkan kepekaan terhadap orang lain dan sekitarnya. Yang ketiga, mereka mampu menganalisa konsep kepemimpinan yang dimiliki dan menerapkannya di lingkungan. Dan yang terakhir, mereka mampu menganalisa konsep pengembangan jiwa kewirausahaan dan menerapkannya di lingkungan. Mata kuliah pengembangan kepribadian ini terdiri dari 14 pertemuan. 2 pertemuan sisanya adalah UTS dan UAS. Di mata kuliah ini, pertemuan 1-7 mahasiswa akan mempelajari mengenai teori kepribadian berdasarkan sudut pandang biologis dan sosiopsikologis. Yang kedua, mereka akan mempelajari mengenai kekuatan yang ada dalam diri mereka serta kelemahan dalam diri mereka. Yang ketiga, mereka akan mempelajari mengenai kecerdasan intelektual dan spiritual. Dan yang keempat, mereka akan mempelajari kecerdasan emosional. Kemudian pertemuan selanjutnya mereka akan membahas mengenai mempelajari tentang konsep kemandirian. Dan yang terakhir, mereka akan mempelajari konsep tanggung jawab dan manajemen waktu. Setelah melewati pertemuan 1 hingga 7, mahasiswa selanjutnya akan mengikuti ujian tengah semester. Ujian tengah semester yang dilaksanakan di mata kuliah pengembangan kepribadian ini berupa self-analysis atau dalam bentuk paper. Mahasiswa sudah mulai mencicil tugas-tugas untuk analisa self-nya ini di pertemuan 1 hingga pertemuan 7. Sehingga pada saat jadwal UTS muncul, mereka tinggal menguploadnya di si akad. Setelah mahasiswa melewati ujian tengah semester, mahasiswa kemudian melanjutkan perkuliahan mulai dari pertemuan 8 hingga pertemuan 14. Materi-materi dari pertemuan 8 hingga 14 diantaranya adalah memahami konsep empati, memahami tentang komunikasi asertif, memahami tentang manajemen konflik, pengambilan keputusan, integritas, motivasi, serta kreativitas dan inovasi. Setelah mahasiswa melewati 14 pertemuan, selanjutnya mereka akan melaksanakan ujian akhir semester. Ujian akhir semester di mata kuliah pengembangan kepribadian ini berupa soal esai yang harus dijawab oleh mahasiswa melalui akun si akad. Selama COVID-19, sistem pembelajaran yang digunakan di Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia adalah aplikasi e-learning atau si akad milik Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia. Dengan menggunakan e-learning atau si akad, mahasiswa dan saya sendiri sebagai dosen lebih mudah untuk berinteraksi, mulai dari tugas, mulai dari materi yang bisa diakses, kemudian video yang bisa di-share, yang bisa diakses oleh mahasiswa, serta tugas-tugas dan kehadiran juga bisa dikontrol di e-learning atau si akad Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia. Selain itu, mata kuliah pengembangan kepribadian juga menggunakan aplikasi bantuan seperti Zoom Meeting dan Google Meet untuk mempermudah saya sebagai dosen bertatap muka meskipun secara online. Satu lagi yang sering kami gunakan adalah WhatsApp Group, di mana mahasiswa memiliki akses yang mudah untuk berkomunikasi atau berdiskusi terkait mata kuliah yang saya ambil. Media pembelajaran yang saya gunakan untuk mata kuliah pengembangan kepribadian ini terdiri dari ceramah, kemudian diskusi, tanya jawab,
Kemudian ada juga sistem games atau quiz. Jadi pada saat mahasiswa setelah mempelajari materi yang sudah diberikan, di akhir sesi mereka akan melaksanakan atau mengerjakan quiz untuk mereview apakah mereka sudah memahami materi yang telah diterima di hari itu. Sistem penilaian yang saya terapkan di mata kuliah pengembangan kepribadian ini terdiri dari kehadiran mahasiswa, yaitu minimal 75%, kemudian nilai tugas, yaitu sebanyak 40%, kemudian nilai UTS sebanyak 30%, dan nilai UAS sebanyak 30%. Tugas-tugas yang diberikan terdiri dari tugas individu, tugas kelompok, biasanya berupa presentasi, diskusi, kemudian ada role play, ada simulasi, dan ada quiz atau games. Selanjutnya saya akan memperlihatkan kepada Bapak Ibu sekalian bagaimana pengajaran yang saya lakukan di kelas mata kuliah pengembangan kepribadian. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sehat ya. Ini adalah pertemuan perdana kita sepertinya ya. Jadi saya baru ketemu dengan wajah-wajah baru. Mungkin juga teman-teman sering lihat saya di kampus, tapi baru kali ini bersama saya di mata kuliah yang cukup berbeda dari mata kuliah yang ada di manajemen, yaitu mata kuliah pengembangan kepribadian. Oke, sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Mutiarini Mubil. Bisa teman-teman sapa Ibu Rini. Tapi kalau dilihat dari wajah-wajahnya kayaknya lebih cocok dipanggil Kak Rini ya. Kak Rini. Saya menyelesaikan studi di Binus University, ambil jurusan psikologi, S1-nya, kemudian lanjut S2 di Universitas Tarumanagara, sekaligus mengambil profesi sebagai psikolog. Kemudian menyelesaikan studi yang kedua, mengambil Magister Manajemen di Sienobel Indonesia Makassar. Saat ini saya sedang melanjutkan studi di S3 di Universitas Muslim Indonesia. Saya akan share materinya untuk hari ini. Apakah sudah terlihat di layar? Sudah bisa ya? Oke. Nah, ini sekilas tentang saya. Tiap perkuliahan tentunya memiliki kontrak kuliah. Jadi untuk mata kuliah saya, estimasi keterlambatan itu 15 menit ya teman-teman ya. Boleh ya? Kemudian berpakaian bebas rapi. Kalau misalnya kita nanti kelasnya sudah offline, no sandals allowed. Jadi nggak boleh pakai sendal ke kampus. Mungkin ini sudah pada tahu ya, teman-teman sudah pada tahu aturan-aturan umumnya seperti ini. Sebelum saya masuk ke RPS-nya, teman-teman juga bisa ambil RPS ini, sudah ada saya masukkan di si akad, jadi teman-teman tinggal akses aja. Nah, di mata kuliah saya ini, bobot penilaian itu terbagi atas 3. Jadi ada nilai untuk tugas, UTS, dan UAS. Nah, bobot yang paling besar adalah di tugas. Jadi saya sangat berharap kerja sama teman-teman untuk menyelesaikan tugas-tugasnya ya, karena dia poinnya 40%. Nah, tugasnya ini juga beragam, jadi ada kuis, sebentar di akhir sesi juga kita akan adakan kuis, kemudian ada case study, ada diskusi, kemudian ada role play, sama games dan project. Oke, saya coba ke si akad dulu. Ini kontak saya, nomor handphone saya, kemudian email saya, jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan, ada yang mau didiskusikan gitu ya, silahkan. Kemudian bisa di email kalau misalnya nanti tugasnya mengalami kendala pada saat mau mengupload di si akad. Ini RPS-nya, nanti teman-teman juga bisa ambil di si akad. Setelah mengikuti perkuliahan ini, yang ingin dicapai sebenarnya adalah teman-teman mampu menganalisis konsep pengembangan kepribadian, kemudian menerapkannya di lingkungan. Di sini ada beberapa sumber nanti akan kita gunakan selama perkuliahan kita. Pendukungnya ada buku, kemudian ada beberapa jurnal-jurnal penelitian saya yang teman-teman bisa gunakan untuk bahan pembahasan. Jadi kita akan membandingkan bagaimana sih prakteknya di lapangan dengan yang teori yang kita sudah pelajari di kelas. Nah, khusus hari ini, materi yang akan kita bahas itu selain tadi kita sudah kontrak kuliah dan penjelasan mengenai RPS, kita akan membahas tentang apa sih kepribadian itu. Kita akan lihat bagaimana asal mula dari sudut pandang biologis, bagaimana asal mula kepribadian dari sudut pandang sosial psikologis. Kemudian di akhirnya nanti
Di akhir pembahasan kita bicara tentang dinamika dan perkembangan kepribadian. Oke, sebelumnya saya mau bertanya terlebih dahulu. Ada yang bisa menyampaikan apa sih itu kepribadian? Ignas mungkin? Kalau menurut Ignas, kepribadian itu seperti apa, Ignas? Menurut saya Bu, kepribadian itu hampir sama Tiara. Ya. Tiara. Apapun yang ada di dalam diri kita, entah itu dari sikap, perilaku, personal identity, itu adalah kepribadian. Oke, jadi ada 3 poin ya. Jadi sikap, kemudian behaviornya atau perilakunya, kemudian identitasnya sendiri ya. Jadi terima kasih buat Tiara dan Ignas atas jawabannya ya. Mudah-mudahan teman-teman yang tadi sudah mendengarkan pemaparan teman kita mulai muncul nih insight-nya. Apa ya itu kepribadian? Ada yang bilang sifat, ada yang bilang sikap gitu ya. Nah, kepribadian itu sesuatu yang dinamis dan kaitannya dengan perpaduan antara psikofisik, sistem psikofisik. Jadi ada unsur psikologisnya, kemudian ada unsur fisikal kita gitu ya, yang unik, yang menempatkan kita dalam lingkungan, yang menunjukkan siapa diri kita di lingkungan. Oke, ini tadi yang sudah kita bahas di awal. Jadi fokus kita saat ini mempelajari hanya bagaimana sudut pandang biologis dan sosiopsikologis terkait kepribadian. Nah, kita yang ke biologis terlebih dahulu. Asal mula kepribadian itu kalau dilihat dari sudut pandang biologis, nah menurut Newman, Freeman, dan Halsinger, orang tua kita cenderung keras, punya karakter yang keras, kita akan mewarisi sifatnya ya. Itu kalau kita lihat dari sudut pandang biologis. Katanya gennya. Jadi kalau misalnya orang tua kita cerdas, nah kita bisa aja nih juga jadi anak yang cerdas. Ternyata ahli tipologi mengatakan bahwa ada yang unik dalam diri kita itu. Setiap orang memiliki kecerian dominan dalam tubuhnya gitu ya. Jadi kenapa pada saat menghadapi suatu kondisi itu kita reaksinya berbeda-beda. Nah, dari sudut pandang biologis, Hippocrates dan Galen itu menemukan struktur temperamen. Jadi setiap orang itu dalam badannya memiliki 4 cairan ini. Cuman dia akan memunculkan kepribadian tertentu apabila salah satu dari cairan ini dominan. Nah, kita lihat di sini sifat kering itu pada kol itu dominannya adalah empedu kuning. Nanti kita lihat sifat kering itu seperti apa sih yang dimaksud. Kemudian ada orang yang dominan cairan empedu hitam. Nah, kalau empedu hitam itu bawaannya sifatnya basah ya, atau sering kita dengar melankolis ya. Kemudian ada orang yang dominannya lendir gitu ya, sifatnya dingin. Ada orang plekma ya. Kemudian ada juga orang yang dominan dalam tubuhnya itu adalah darah. Nah, ini sifatnya panas gitu ya. Jadi kalau misalnya ada masalah gampang terbakar, gampang berapi-api. Nah, jadi apabila suatu cairan tersebut dominan, nah maka akan memunculkan suatu perilaku tertentu ya, ciri khas tertentu dalam diri kita. Jadi kalau misalnya cairan tadi kol itu ya identik dengan tipe koleris. Nah, orang koleris itu seperti apa gitu ya, cenderung semangatnya besar gitu ya, dia orangnya keras, kemudian hatinya mudah terbakar. Jadi tadi seperti yang saya bilang, ada masalah sedikit dia langsung bereaksi. Kemudian daya juangnya besar gitu ya, dan dia optimistis orangnya. Dan yang kedua adalah sifat basa tadi ya, jadi melankolis. Nah, ini tipe-tipe melankolis kenapa disebut sifat basa gitu, bawaannya sering aja gitu menangis. Kalau ada masalah dia nggak berapi-api, tapi dia langsung bereaksi sedih, mau menangis gitu ya. Biasa juga orang bilang cengeng, karena memang cairan dalam tubuhnya yang dominan itu. Nah, tipe khasnya seperti apa? Dia mudah kecewa, daya juangnya kecil, kemudian dia cenderung muram, kemudian pesimistis. Kemudian yang ketiga adalah orang plekma, ini yang sifatnya dingin gitu ya tadi. Jadi dia kalau ada masalah itu dia nggak suka terburu-buru, santai aja, slow ya, kalem, tenang. Kemudian ada sanguinis ya, atau sanguis tadi. Nah, kalau yang ini dia orangnya lebih hidup ya, terus mudah berganti haluan, ramah gitu. Jadi kalau orang sanguis ini dia mudah banget berinteraksi dengan orang lain. Kalau kita lihat
antara orang koleris, melankolis, flekmatis, sanguinis. Orang-orang sanguin dan koleris itu adalah orang-orang yang ekstrovert. Jadi dia gampang berbaur dengan lingkungan barunya, punya pertemanan yang cukup luas. Tapi kalau orang melankolis sama flekmatis itu cenderung yang introvert. Jadi kalau misalnya diajak ke acara, mungkin dia masih mikir untuk bergabung. Teman-teman pasti sudah mulai mengukur-mengukur nih. Kira-kira saya ini termasuk tipe yang mana ya? Apakah saya koleris, melankolis, flekmatis, atau sanguinis? Coba saya mau dengar dulu dari Al. Tadi Ignas kan sudah. Sekarang Al. Al, kalau kamu lihat-lihat diri kamu nih Al, kamu kira-kira termasuk orang yang apa nih? Koleris. Koleris? Iya. Koleris, oke. Thank you ya. Zaki. Flekmatis, Bu. Oh, Zaki flekmatis. Oke. Oh, jadi kalau ada masalah cenderung keep cool gitu ya, tenang ngadepinnya ya. Yeah, Oke, Bu. thank you Zaki. Satu lagi deh, Berliana. Ya Bu, melankolis. Oh, melankolis. Jadi kita sudah ketemu satu kelas ini, ada yang tadi koleris ya, Al koleris, Zaki tadi flekmatis, kemudian Berliana melankolis. Tadi biologis, sekarang kita masuk ke sosial psikologis. Nah, menurut Gardner dan Lewin, kepribadian itu tidak hanya berasal dari faktor pembawaan. Jadi harus dilihat dari seluruh aspek yang utuh secara totalitas. Nah, ini yang membedakan antara kalau tadi kan biologi secara temperamen. Nah, ada satu tokoh namanya Sigmund Freud ya. Jadi bukan Freud ya, bacanya Freud. Nah, Bapak psikoanalisa ini dia menjelaskan struktur kepribadian ada 3. Jadi ada Das Es atau dikenal dengan the id, kemudian Das Ich atau the ego, Das Überich, the superego. Nah, the id ini adalah aspek biologis. Supaya gampang kita ingat, the id itu adalah aspek biologis, ego itu adalah aspek psikologis, superego itu adalah aspek sosiologis. Nah, kepribadian yang ada itu pasti selalu melibatkan 3 aspek ini. Nah, ini saling berkolaborasi. Kita akan lihat satu-satu. Nah, kalau Das Es atau the id gitu ya, tadi aspek biologis, sumber dari segala sumber energi itu adalah the id. Seperti apa misalnya? Kebutuhan akan makan, termasuk keinginan berhubungan seks, itu adalah unsur dari dalam diri kita. Nah, prinsip kerjanya adalah prinsip kenikmatan atau pleasure principle. Jadi kalau dia tidak dipenuhi, itu pasti akan mengalami gonjangan gitu dalam diri kita. Misalnya kita lapar nih, kita butuh makan. Kalau kita nggak makan, kita bisa kelaparan dan kemudian bisa sakit, bisa mati gitu. Kita masuk ke aspek psikologisnya atau the egonya. Ego ini bukan ego ya, ego. Nah, ego ini dia lebih dinamis. Jadi dia yang akan menyeimbangkan antara tadi aspek biologis, kebutuhan dalam diri, dengan nanti norma-norma yang diatur atau nilai-nilai yang ada di masyarakat. Itu nanti superego, itu aspek sosiologis. Contohnya biar cepat dipahamin. Tadi misalnya kita mau berhubungan seks misalnya ya, tapi belum nikah nih, belum nikah. Dalam dirinya biologisnya mau, ya. Tapi superegonya, saya ke superego dulu. Tapi superegonya nggak bolehin, karena superego itu bicara tentang norma-norma sosial, nilai-nilai sosial. Bahwa orang yang melakukan hubungan seks di luar nikah itu salah, itu nggak boleh dalam agama, nggak boleh dalam aturan norma-norma kita, norma sosial kita gitu ya. Kecuali di barat mungkin itu oke, nggak ada masalah. Tapi kita ke Indonesia itu enggak. Nah, keinginan berhubungan seks itu adalah aspek biologis yang mau kita salurkan. Namanya kan tadi pleasure principle, harus diwujudin. Tapi superego kita bilang enggak boleh, kamu itu belum nikah, enggak boleh, kamu dosa, kamu nanti masuk neraka gitu ya. Itu bersifat moral. Ya, kalau ini yang menekan dorongan yang ada dalam diri kita. Ya gitu ya. Kemudian yang tadi ego inilah yang menyeimbangkan. Dialah yang menakar, aduh saya lanjut nggak ya hubungan seks, atau aduh enggak deh saya berhenti deh, saya takut. Dialah yang mempertimbangkan. Nah, perilaku kita, keputusan kita, apa yang kita pilih itulah ego kita. Jadi tadi misalnya setelah dipertimbang-timbangkan, aduh kayaknya saya nggak boleh deh, akhirnya nggak jadi berhubungan seks gitu ya. Nah, itu adalah egonya gitu ya, yang realistisnya, yang terwujudnya. Oke.
sekarang kita mau diskusi. Ini saya minta teman-teman berpendapat ya. Karena tadi kita bahas kepribadian dari dua aspek, jadi aspek biologis dan yang kedua adalah aspek psikologis. Nah, kondisinya seperti ini teman-teman. Teman-teman tahu LGBT ya? Kira-kira LGBT itu kepribadiannya terbentuk dari aspek biologis kah? Atau dari aspek sosio-psikologis? Kira-kira dia itu jadi seorang lesbian atau jadi seorang gay itu karena aspek biologisnya kah? Emang udah ada benih-benihnya dalam dirinya kah? Atau dari aspek lingkungannya? Nah, siapa kira-kira yang mau berpendapat? Firda. Kalau menurut pandangan saya sih Bu, kemungkinannya ada dua kemungkinan. Ketika dalam proses perkembangan individu ada momen di mana orang itu kayak salah bergaul, atau kemungkinan kayak tadi ada benturan momen yang misalkan dia dikecewakan sama lawan jenis, berubah. Iya, mantap ya. Bagus, makasih ya Firda jawabannya. Satu lagi mungkin sebelum kita akhiri perkuliahan kita lihat dari pandangan cowok ya. Diskusi dulu boleh nggak? Kasih pendapat yang tadi dong, mau dengar dari versi cowok gimana sih? Kalau versi saya Bu, ya penyakit sih Bu. Ini bukan biologis lagi. Ini pilihan yang kedua ya? Tadi. Gangguan, emang gangguan. Ini enggak. Kalau menurut saya Bu ya, ini nggak bisa disangkut pautkan dengan biologis karena memang ini penyakit yang mungkin pengaruh dari lingkungannya mereka bergaul atau pengaruh-pengaruh lainnya gitu. Mungkin itu aja. Berarti lebih cenderung ke sosio-psikologis ya? Yes. Ya, Oke. Bagus ya jawabannya. Tadi yang menarik itu pendapatnya dari Saki. Jadi itu penyakit gitu katanya ya. Jadi sebelumnya LGBT itu untuk informasi tambahan buat teman-teman, LGBT itu memang jadi di psikologi itu ada yang namanya diagnostic manual. Jadi kita bisa lihat gangguan-gangguan yang ada gitu ya. Pedomannya ceritanya untuk kita menegakkan diagnosa bahwa ini orang mengalami gangguan atau tidak. Nah, LGBT itu sebenarnya di DSM-4 itu masuk sebagai gangguan. Gebrakan dari para LGBT di luar negeri itu akhirnya dihapuskan di DSM-5 itu sudah tidak ada LGBT dianggap sebagai gangguan. Jadi dibilangnya sebagai gaya bergaul, pola hidup gitu ya. Jadi sudah nggak dianggap sebagai gangguan. Nah, kembali ke kita gitu, apakah itu kita bisa katakan sebagai suatu penyakit atau tidak gitu ya? Kita kembali lagi ke norma kita ya, norma agama kita, norma sosial kita, apakah kita bisa terima kondisi-kondisi seperti itu? Kira-kira apa dong Bu? Jadi dia ini sebenarnya faktor pembawaan kah atau faktor lingkungannya yang lebih dominan? Nah, jadi tadi sebenarnya jawabannya semua sangat bagus. Kita harus lihat memang dari case per case. Ada mungkin yang karena ikut-ikutan, karena tren, karena pernah ada proses sakit hatinya di dalamnya, kemudian ketemunya nggak ada trustnya terhadap cowok, makanya lebih senang sama cewek, ada yang merasa memahami gitu, terus bergaul dengan circle-nya gitu. Itu lebih ke faktor lingkungannya. Tapi ternyata ada juga yang faktor dari biologis gitu. Macam yang ada dia merasa bahwa ini jadinya dia transgender ya, karena terlahirnya alat kelamin yang berbeda gitu. Jadi merasa bahwa dirinya itu terperangkap dalam jiwa yang salah, makanya melakukan transgender. Kita tadi mau bertanya, silakan Saki. LGBT ini bisa diobati nggak sih Bu? Oke. Nah, itu pertanyaan yang sering banget muncul. Sekali ini Bu. Iya. Meresahkan ya. Nah, jadi adakah sebuah pembinaan khusus untuk mengobati para LGBT karena Terima kasih Bu. Makasih Idik dan Saki. Oke, jadi yang paling penting adalah orangnya mau dulu. Pertama pendekatan personal dulu. Kalau kita udah tahu, boleh kita bicara dulu dari hati ke hati. Nanti kalau dia sudah mulai mau, ya itu bisa juga dengan bantuan mungkin profesional, misalnya ke psikolog gitu ya. Atau misalnya yang kayak tadi, balikin ke keluarganya, mungkin bisa pendekatan secara spiritual gitu ya. Jadi seperti itu Zaki dan Idik. Makasih ya, pertanyaannya bagus banget. Karena kita dibatasin oleh waktu, teman-teman boleh masuk ke joinmyquiz.com. Kalau sudah masuk ke joinmyquiz.com, masukkan kode gabungan. Ya, kita mulai aja ya.
Ya, juara 1 Firda, juara 2 Ignas, dan juara 3 Tiara. Very good, well done ya. Jadi saya bisa ngukur teman-teman hari ini cukup memahami materi yang sudah disampaikan. Nah, sebelum perkuliahan saya tutup, saya mau presensi dulu. Ignas? Tadi Ignas ada ya? Here, Bu. Al ada ya? Hadir, Kak. Baik teman-teman, untuk perkuliahan kita hari ini sudah selesai hari ini ya. Kita akan bertemu lagi di minggu depan seperti yang sudah saya sampaikan di awal. Minggu depan itu ke pertemuan kedua kita akan membahas lebih detail lagi kira-kira ini kita termasuk temperamen dominan yang mana gitu ya. Apakah sanguinis, melankolis, koleris, atau plekmatis. Nah, itu kita bisa lihat dari kekuatan dan kelemahan diri kita. Itu yang akan menjadi topik pembahasan kita di pertemuan kedua. Oke, saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya hari ini. Kalau misalnya ada salah kata, mohon dimaafkan. Sampai ketemu minggu depan ya. Semoga sehat-sehat selalu ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Bu. Terima kasih teman-teman. Kasih Bu. Nah, itulah tadi video pengajaran saya pada pertemuan 1 di mata kuliah pengembangan kepribadian. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan untuk menonton. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.